kita jadikan sebagai, yaitu kitab Ashru Masail yang ditulis oleh Profesor Dr. Saleh Sindi. Ikhwani fiddin, Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah muqaddimah dari Profesor Dr. yang kita di antara khutbatul hajah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khutbatul hajah kemudian juga telah atau definisi dari as-siyam, dan juga kita sebutkan ta'rif atau definisi dari Ramadan, beberapa nas dalil dari hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait Ramadan. Maka pada malam hari ini kita akan masuk permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh Profesor Dr. Saleh Sindi di dalam kitab beliau ini. Pada halaman yang keempat, beliau menyebutkan al-mas'alatul permasalahan yang pertama atau perkara yang pertama perlu diketahui oleh segenap kaum muslimin yang hendak akan melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini, yaitu terkait dengan dukhulus syahri, terkait dengan masuk Ramadan. Baik, mari Al-Qari. Nah, tafadhal Pak Nasir. Mikrofon. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى هي دخول الشهر، ودخول الشهر له طريقان: إما رؤية الهلال، وإما إكمال الشعبان 30 يوما. أما رؤيته بأن يراه المسلم بنفسه أو يخبر من ثقة برؤيته، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الإكمال ففي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا كما هو حاصل في هذا العام، عام 36 وأربعمائة بعد 1000 لم يرى الهلال، فأكملنا عدة شعبان 30 يوما. حسبك. طيب إخواني في الدين رحمكم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى، المؤلف Profesor Dr. Saleh Sindi, beliau mengatakan hiya dukhulus syahri, yaitu permasalahan yang pertama yang akan kita bahas adalah masuknya bulan Ramadan. Apa sih permasalahan yang terkait dengan masuknya bulan Ramadan yang akan kita bahas, yang akan kita paparkan di sini? Yaitu apakah telah masuk bulan Ramadan? Apakah kita menetapkan dengan ru'yatul hilal atau kita menetapkan dengan ikmalu Sya'ban? Sehingga beliau mengatakan wa dukhulu syahri lahu tariqani. Untuk mengetahui telah masuknya bulan suci Ramadan atau tidak, maka di sini ada
Ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk menetapkan apa belum. Metode tersebut beliau jelaskan yang pertama adalah imma ru'yatul hilal wa imma ikmalu sya'bana 30 yawman. Metode yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, dan yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Beliau menyebutkan ru'yatul hilal dan ikmalu Sya'bana 30 yawman. Apa yang beliau sebutkan ini, apa yang beliau paparkan ini berdasarkan hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis beliau, yang beliau ketika menyebutkan hadis tersebut, sejatinya ini adalah pembelajaran bagi kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu dan bisa menetapkan tata cara kaifiyah menetapkan telah masuk atau belum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, gumma 'alaikum faqduru lahu. Apabila kalian melihatnya, maksud dari melihatnya di sini adalah fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihatnya juga, melihat hilal kembali, maka rayakanlah Idul Fitri. Fa in gumma, namun apabila tidak nampak bagi kalian hilal tersebut karena ghaib, karena maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hitunglah. Apa yang perlu dihitung? Hitunglah jumlah bulan Sya'ban tersebut. Oleh karenanya ketika al-muallif hafizahullah dua metode untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah metode ru'yatul hilal, dan yang 30 yauman Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita sebutkan. Idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Dalam riwayat lain, riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan, yakni fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Maka apabila kalian tidak nampak hilal tersebut, kalian tidak melihat hilal tersebut dikarenakan hilal ini tertutup oleh awan, ka faqduru lahu 30, maka hitunglah jumlah bulan Sya'ban tersebut sebanyak 30 hari. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau memaparkan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fa akmilul iddata 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa akmilul iddata 30. Lah ban tersebut 30 hari. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, mana kita menetapkan bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah metode ru'yat
hilal, apakah hilal ini telah nampak atau tidak. Dan metode yang kedua adalah dengan metode ikmalu 30 min Sya'ban. 30 hari bulan Sya'ban. Kedua metode ini bisa kita gunakan untuk menetapkan masuk yang kita akan memasukinya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, al-muallif hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa dalilu hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari apa yang beliau hafizahullahu ta'ala sebutkan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam tadi, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Kalian melihat hilal. Wa qaulullahi azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mendapati hilal, ia melihat hilal, maka hendaknya ia hafizahullahu ta'ala paparkan ini. Dari apa yang muallif hafizahullahu ta'ala paparkan ini, kita dapatkan metode yang pertama yang beliau sebutkan adalah metode ru'yah. Karena beliau mencatut, menukil hadis yang menyebutkan sumu li ru'yatihi, dan juga menukil salah satu dari firman Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran, karena ayat dan hadis ini membahas tentang ru'yah. Bahas tentang apa? Membahas tentang ru'yah. Hilal, dapatkan ru'yah tersebut apabila kita mendapatkan misalnya salah satu dari kita melihat hilal, berarti besok pagi kita akan berpuasa. Maka apa yang perlu dibaca? Apa yang perlu diucapkan? Adakah yang perlu kita baca ketika melihat? Apa doanya? Apa doanya? Man ya'rif? Apa doa yang perlu kita baca ketika melihat hilal? Dan ini tidak hanya berlaku hanya untuk hilal Ramadan dan hilal Syawal saja, tidak. Seluruh hilal yang 12 dalam setahun ini, ketika antum melihatnya, ada doa di situ yang perlu kita baca ketika melihat hilal ini. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Apa doa tersebut? Nah, Allahumma Nah. Masya Allah. Baik. Doa yang dibaca tersebut adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Amni wal imani. Wassalamati wal islami. Wattaufiqi lima tuhibbu Rabbana wa tarda. Rabbuna wa Rabbukallah. Yang kita baca ketika melihat hilal. Dan sekali lagi tidak hanya ketika kita melihat hilal Ramadan ataupun hilal Syawal saja. Kapanpun antum melihat hilal,
maka kita baca doa tersebut. Apa sih makna hilal? Apa hilal tersebut? Bulan yang bagaimana? Bulan sabit yang muncul di awal bulan. Nah, bulan sabit yang muncul di awal bulan. Di awal sekali. Telah berpindah dari bulan yang sebelumnya menuju bulan yang akan datang. Sya'ban, ketika telah nampak bagi kita hilal, maka ada pada bulan Ramadan. Dari mana kita ketahui ini? Yaitu dari hilal. Dan biasanya hilal ini Masya Allah kecil, sedikit. Berbeda dengan apa? Badr. Dengan purnama. Setiap tanggal berapa? 15 ini besar kita nampak. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah. Ketika al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan sumu li ru'yatihi, dan juga beliau mengutip firman Allah azza jalla, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, maka maksud beliau di sini adalah ru'yatul hilal. Terkait dengan metode ru'yatul hilal, ada pertanyaan yang pertama. Apakah orang dari kaum muslimin mengatakan saya melihat hilal, cukup persaksian satu orang ini, kemudian besok paginya kita semua kaum muslimin berpuasa? Atau harus persaksian lebih dari satu orang? Baik. Permasalahan ini adalah permasalahan khilaf kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Sedikit membahas khilaf tentang masalah ru'yatul hilal ini. Ini permasalahan yang subhanallah dibahas, kupas. Karena kita sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, selayaknya kita mengambil ilmu, jari ilmu dengan cara mendetail. Kita perhatikan ada beberapa aqwal ulama terkait permasalahan ini. Ada beberapa aqwal para ulama terkait permasalahan ini. Ulama menyebutkan husulul ilm birru'yah, ini terdapat khilaf. Husulul ilm birru'yah, mengetahui telah masuk dengan metode ru'yah tersebut, ada khilaf para ulama. Fa inna lahu tariqain, maka di sini ada dua metode untuk mengetahui telah masuknya hilal ini. Yang pertama dengan metode ahaduhuma al-hissu wal akhar al-khabar. Metode yang pertama adalah metode al-hiss, dengan mengandalkan panca indera kita, terutama mata ini. Ketika mata telah melihat hilal, maka akan berpuasa. Metode yang kedua adalah metode al-khabar, berita. Berarti kita tidak bisa melihat secara langsung. Kita menunggu ada salah seorang di antara kita yang melihat hilal tersebut. Adapun metode al-hiss ini, metode al-hiss atau metode dengan melihat menggunakan mata kita, mata kepala kita, maka ini adalah metode yang sangat terpercaya. Karena kita bisa menyaksikan secara langsung. Sebagaimana misalnya kita melihat bulan purnama. Maka ketika setiap orang melihat bulan purnama, maka pasti dia mengatakan, oh malam ini Masya Allah, adanya gerhana bulan misalnya. Oh malam ini sedang gerhana bulan. Begitu juga gerhana matahari. Dan kita semua bisa melihatnya dengan apa? Dengan al-hiss, panca indera kita. Adapun metode yang kedua, yakni dengan metode al-khabar ini, maka metode yang pertama tadi, para ulama khilaf di antara para tadi.
Kita mengetahui besok kita akan berpuasa karena al-his. Oh, saya melihat hilal, atau satu kampung ini melihat hilal, atau besok kita berpuasa, dan ini ijma para ulama. Adapun metode yang ulama, khilaf para ulama terkait masalah tersebut. Apa kata para ulama terkait tentang permasalahan ini? Di antara mereka ada yang mengatakan apabila kabar tersebut dikabarkan hanya dari satu orang saja, maka orang yang melihat ini sajalah yang berpuasa. Maka orang yang melihat ini sajalah yang berpuasa. Dan ini juga ada khilaf di antara ulama lain. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dibutuhkan persaksian dua orang adil. Baru persaksiannya yang mengatakan saya tersebut bisa diterima dan dijadikan sebagai patokan bahwa kita telah masuk bulan Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Kedua secara umumnya. Perhatikan, dari pendapat yang kedua tersebut ada beberapa ulama, dari kedua pendapat tersebut beberapa ulama yang mendukung pendapat ini. Yang pertama, Imam Malik mengatakan faqala innahu la yajuzu ayyus syahadati rajulaini adlaini. Ini pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik memilih pendapat seorang tersebut berpuasa dengan persaksian kurang dari adil. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Maka Imam Malik mensyaratkan harus ada dua. Yang satunya menyaksikan mengatakan saya melihat hilal juga. Dan itu pun belum cukup. Harus dia dalam keadaan adil orang ini. Bukan orang yang suka berdusta. Adapun persaksian orang yang berdusta diterima? Tidak. Karena ini masalah ibadah. Ini masalah ibadah. Maka Imam Malik mensyaratkan harus ada dua persaksian orang yang adil. Imam yang lain, Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, "Innahu yusamu bi syahadati rajulin wahidin 'ala ru'yah wa la yuftaru bi aqall min syahadati rajulaini." Imam Syafi'i dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini adalah murid seniornya Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani. Beliau Imam Asy-Syafi'i mengatakan amu bi syahadatin rajulin wahidin. Kita saksian satu orang yang mengatakan saya melihat hilal. Wala yuftar bi aqal min syahadatain. Ini dalam hal puasa, maka boleh kita dapat satu orang tersebut. Kita mengikuti persaksian satu orang yang melihat hilal ini dalam masalah menetapkan Syawal, kita besoknya akan melaksanakan Idul Fitri, maka tidak boleh kurang dari dua orang. Jadi dalam perkataan Imam Syafi'i, dalam untuk menetapkan puasa, maka cukup persaksian satu orang. Untuk menetapkan Idul Fitri, masuk bulan Syawal, paling minim yaitu persaksian dua orang. Imam Malik tadi mengatakan apa? Imam cukup satu orang untuk masuknya bulan Syawal, kita akan hari raya, yaitu harus dua orang paling minim, tidak boleh satu. Wa qala Syafi'i fi riwayatin. Nah, kemudian di sini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Imam Asy-Syafi'i yang setelah menyebutkan di dalam riwayat Imam Al-Muzani tadi, apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan tadi? Untuk satu
satu orang. Untuk Syawal maka harus Qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah mengatakan in kanatis sama'u waghayyam qubila wahidun wa in kanat sahiyah bi misrin kabirin lam tuqbal datul jammil ghafiri. Imam Abu Hanifah sebut mendung, maka diterima mengatakan saya melihat hilal. Syaratnya Imam mendung. Dan kita secara umum tidak bisa melihat kecuali ada satu orang yang mengatakan saya lihat hilal. Maka apa kata Imam Syafi'i? Maka ini diterima. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Maka ini wa in kanat sahihah, namun apabila langit tersebut tidak mendung, langit tersebut cerah-cerah saja, kemudian kita berada di suatu tempat yang luas, di lapangan yang luas, la tuqbal illa syahadatul jammil ghafir, maka tidak diterima persaksian satu orang tersebut, namun yang diterima adalah persaksian banyak orang. Ini menurut pendapat. Maka sengaja kita sebutkan ini khilaf para ulama tersebut. Khilaf para ulama ini sengaja kita sebutkan agar membuka wawasan kita. Ternyata ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sumu li ru'yatihi, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru tadi. Maka hadis tersebut beraneka ragam pemahaman. Ulama ini adalah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik, selanjutnya ikhwani fid din rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui beberapa pendapat dari para ulama tadi yang menyebutkan bolehnya persaksian satu orang, dan juga yang menyebutkan harus persaksian dua orang seperti perkataan, dan juga pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Untuk pendapat yang pertama, cukup persaksian satu orang ini, maka ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala tara'a alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyamihi. Ini hadis takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat siapa? Abdullah ibnu Umar, afwan. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, orang-orang menunggu hilal. Mereka menunggu hilal ini nampak. Namun tidak ada satupun yang melihat kecuali saya. Dan kusampaikan bahwa aku telah melihat hilal ini. Dan apa sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan sahabatnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala lihat hilal ya Rasulullah, beliau memerintahkan manusia untuk puasa besoknya. Memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini dikeluarkan oleh Imam dan disahihkan. Maka di dalam hadis ini, ikhwani fid din rahimakumullah, kita dapatkan dari hadis tersebut ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengabarkan kepada Nabi, saya melihat hilal ya Rasulullah, dan Abdullah ibnu Umar berapa orang? Satu orang.
atas dasar persaksi saya melihat hilal ya Rasulullah. Inilah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk berpuasa besok paginya. Maka ini berdasarkan khabar siapa? Khabar Abdullah ibnu Umar, satu orang. Maka ini pendapat yang pertama yang memperkuat pendapat tersebut adalah hadits yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Umar ini, yang ia menyatakan saya melihat hilal tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita mengetahui hilal tersebut telah masuk atau tidak, yaitu ada dua metode. Yang pertama adalah dengan metode al-his, dengan melihat oleh mata kepala kita. Dan yang kedua adalah dengan metode al-khabar, adanya orang yang melihat hilal. Pertanyaan, dan pertanyaan ini pertanyaan yang mungkin setiap tahunnya akan terus ada. Pertanyaan yang mengatakan, apakah ketika misalnya Arab Saudi menetapkan negara kita di Indonesia mengikuti matlaknya Arab Saudi, apakah harus, misalnya Arab Saudi mengumumkan sekarang, besok pagi kita puasa, sementara di negara kita setelah dilakukan penelitian, penerawangan, hilal tersebut belum nampak, apakah kita mengikuti Arab Saudi yang menyatakan besok puasa? Maka tidak mengikutinya. Maka yang kita ikuti adalah apa? Matlaknya negara kita. Matlak dari negara kita. Hal ini didasari oleh athar yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana hal Allah taala anhuma pernah bertanya kepada salah seorang yang diutus ke negeri Syam untuk menunaikan salah satu hajatnya, yaitu bahwasannya Ummu Fadl bintul Harith mengutus Quraib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang sedang berada di negeri Syam. Kemudian Quraib ini datang ke negeri Syam. Hilal Ramadan telah ketika ia berada di negeri Syam pada malam Jumat. Quraib mendapatkan hilal Ramadan telah masuk ketika ia berada di negeri Syam pada malam Jumat. Malam apa? Malam Jumat. Baik, Quraib mendapatkannya malam Jumat. Kemudian setelah ia balik ke Madinah, ditanyalah Quraib ini oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Apa pertanyaan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ra'aitumul hilal, lihat hilal. Fakultu ra'ayna lailatul jum'ah, kami melihat hilal ketika kami sedang berada di negeri Syam, yaitu pada hari Kamis malam Jumat. Faqala a anta ra'aitahu lailatul jum'ah, kemudian Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada malam Jumat. Fakultu ra'ahu an-nas wa sama Muawiyah. Quraib mengatakan, iya, aku melihatnya dan juga melihat manusia. Muawiyah setelah mengetahui orang-orang telah melihat hilal tersebut, maka ia pun berpuasa. Maka berpuasa pada hari Jumat, karena hilal ini nampak pada malam Jumat, berarti hari Jumatnya kita puasa. Ini siapa yang menukilkan perkataan tersebut? Yang menceritakan adalah Quraib ketika ia sedang berada di negeri Syam untuk bertemu dengan Muawiyah, dan Muawiyah memerintahkan untuk puasa pada hari Jumat. Lantas apa yang dikatakan Allah Ta'ala? Qala
lakin ra'ainahu lailatas sabt. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kami menyaksikan melihat hilal di Madinah pada malam Sabtu. Insyaallah. Di Syam malam Jumat, di Madinah malam Sabtu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 yawman." Nah, maka kami akan terus berpuasa sampai kami 30 hari. Maka kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan 30. Nah, maksud beliau berpuasa sampai menyempurnakan 30. Maka persaksiannya tersebut, persaksian siapa diutus tadi, yaitu Quraib, tidak berlaku ketika terdapat jarak antara Madinah dengan Syam ini jauh. Sehingga apa? Atau kita melihat menyaksikannya, maka di sini ada dua tariqah. Ina yauman, atau yang kedua adalah tariqatu ar-ru'yah. Fakultu Muawiyah, kemudian Quraib mengatakan, tidakkah cukup bagimu Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan ru'yah tersebut sehingga kalian berpuasa di sini? Qala la. Kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak cukup, belum. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Quraisy bertanya, kan yang melihat hilal di negeri Syam pada malam Jumat ini tidak hanya saya saja, bahkan Muawiyah pun melihat hilal tersebut. Bagi Anda untuk ketika Muawiyah telah melihat hilal pada hari Jumat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak cukup, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk demikian tadi. Jika seandainya guyum tidak nampak bagi kami di negeri tersebut hilal, maka kami sempurnakan 30 hari. Maka kami sempurnakan 30 hari. Maka inilah yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi terdapat perbedaan antara matla, dan perbedaan matla inilah yang membedakan kapan kita mulai puasa dan kapan kita masuk. Nah, tidak bisa kita katakan kan besok pagi orang Saudi sudah puasa, sudah diumumkan di Saudi, berarti kita besok harus puasa. Tidak. Kita tunggu keputusan dari yang yaitu pemerintah kita yang akan mengumumkan besok pagi kita puasa, maka kita akan berpuasa. Fiddin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa perbedaan matla ini yang akan menjadikan perbedaan kapan di setiap negara, di setiap tempat ini berbeda-beda karena adanya perbedaan matla tadi. Namun sebagian ulama juga berselisih pendapat. Bagaimana jika seandainya suatu daerah, suatu negara ini berdekatan? Semisal Indonesia, Malaysia. Misalnya warga Kalimantan misalnya dengan Malaysia yang satu tanah dengan Malaysia. Baik. Sama matlaknya. Mungkin matlaknya ini sama. Maka sebagian para ulama mengatakan iya. Hari karena sama matlaknya ini sama, maka cukup persaksian dari yang melihat hilal di daerah yang matlaknya ini sama. Misalnya orang Kalimantan kemudian diiyakan oleh orang Malaysia misalnya. Saya melihat hilal. Nah, orang Kalimantan berarti orang Indonesia. Tapi masih satu matlak, satu tanah dengan Malaysia karena berdekatan sekali. Kemudian
akan diberitakan di media kita besok pagi orang yang melihat hilal. Maka berpuasalah mereka meskipun negaranya hari atau 30 hari. Dan ini ijma para ulama. Para ulama sepakat akan hal ini. Oleh karenanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Maka ada dua kemungkinan di situ. Hilal terlihat pada tanggal 29. Nah, dan kemungkinan yang kedua kita sempurnakan 30. Ketika hilal terlihat pada tanggal 39 tidak harus kita sempurnakan 30. Nah, maka patokannya adalah apa? Hilal. Tidak harus dia 30 hari baru kita katakan oh sudah selesai bulan Sya'ban, sekarang kita masuk bulan Ramadan. Tidak. Patokannya adalah hilal. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ada dalam riwayat lain wa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Baik. Oleh karenanya ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan wa hadha kama huwa hasilun fi hadzal 'am 36 wa 400 ba'da al-alif lam yura al-hilal fa akmalna 'iddata sya'ban 30 yawman. Dan hal ini pernah terjadi kata beliau, yaitu pada tahun ini, pada tahun berapa? 1436 Hijriah. Lam yura al-hilal, hilal tidak nampak. Maka kami pun menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban 30 hari.
Berarti dari apa yang beliau paparkan ini, yang paling utama adalah ketika hilal muncul. Maka opsi pertama adalah hilal. Opsi kedua, jika hilal tidak kita dapatkan muncul, maka dengan ikmal, menyempurnakan bilangan 30. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, ammal hisabul falaki fa innahu la ibrata. Manil qari. Iqra. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: أما الحساب الفلكي فإنه لا عبرة به ولا يصح اعتماده لا في الصيام ولا في الفطر بالنص والإجماع. أما النص فلقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، والله عز وجل أراد منا أن تكون هذه العبادة عبادة ميسورة عبادة سهلة، رأينا الهلال صمنا والحمد لله، وإلا فإننا نتمم شهر شعبان 30 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون واعتماد الحساب وإلزام الناس به لا شك في أنه من التنطع في دين الله عز وجل. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على ذلك، أعني على عدم اعتماد الحساب الفلكي في الصوم والإفطار عدد من أهل العلم، منهم القرافي المالكي رحمه الله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian al-muallif hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, apa kata beliau? Beliau mengatakan, ammal hisabul falaki fa innahu la ibrata. Adapun hisab falak, apa maksudnya hisabul falak? Hitungan berdasarkan ilmu falak. Fala ibrata, maka tidak ada ibrah di sini. Apa maksud beliau sih? Jauh-jauh hari kalau ilmu falak ini sudah dihitung, sahih. Misalnya sekarang, besok kita akan masuk tahun 2022. Sebelum 2022, kalendernya sudah jadi apa belum? Sudah jadi. Pada kata beliau, kalender yang sudah jadi yang ditentukan, misalnya puasanya besok tanggal sekian, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ini maksud beliau. Sehingga beliau mengatakan, ammal hisabul falaki fa innahu la ibrata. Tidak bisa dijadikan ia sebagai patokan kita puasa berdasarkan kalender tersebut. Namun patokannya apa? Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Melihat hilal, nampak hilal atau tidak. Jika hilal tidak nampak, maka kita ikmal, sempurnakan hitungan. Hisab yang dimaksud di sini adalah ikmal, menghitung jumlah 30 hari bulan Sya'ban. Baik. Kemudian wala yasihu i'timaduhu la fi as-siyam. Baik. Maka tidak sah, tidak boleh i'timad, menyandarkan kepada ilmu falak tersebut, kepada hisabul falaki ini, terlebih lagi dalam masalah puasa. Maka tidak bisa disandarkan kepada ilmu falak. Misalnya di kalender penanggalan kita akan puasa tanggal 14, 15 misalnya, atau 16, maka pasti tanpa kita melihat hilal terlebih dahulu tidak bisa. Maka wajib melihat hilal. Mungkin ada yang bertanya, orang-orang yang berpemikiran agak modern yang bertanya, kenapa sih kita harus setiap tahunnya itu melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadan? Kenapa enggak dari kalender saja? Kan sudah ada di kalender misalnya. Orang-orang yang berpemikiran modern yang agak terkontaminasi pemikirannya ini. Kenapa harus menyusahkan diri, keluar alat, keluar biaya untuk ru'yatul hilal dan sidandang yang lainnya? Kenapa enggak lewat ilmu falak saja, hitungan kalender cukup, sudah puasa besok puasa. Berdasarkan apa? Kalender. Tidak bisa. Karena ini kan syariat. Karena syariat ini berkaitan dengan ibadah. Syariat kita menegaskan untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan adalah dengan apa?
ru'yatul hilal pertama. Jika ru'yatul hilal tidak nampak, maka dengan ikmal 30 hari. Maka dengan ikmal 30 hari tidak bisa lagi kita pakai akal-akalan. Kan alat sekarang sudah canggih. Kan meteor akan jatuh 20 hari, 30 hari bisa dideteksi dari sekarang. Sampai seperti itu. Kenapa sih memperberat dari kita? Oh, enggak bisa, ini syariat. Adapun meteor yang jatuh itu enggak ada hubungannya dengan syariat. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Atau, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Maka ketika ini ada hubungannya dengan syariat, harus dilakukan sesuai dengan standar syariat. Bukan standar modern tidaknya. Baik. Kemudian ikhwan fillah, rahimakumullah. Beliau hafizahullah taala mengatakan, wala fil fitri bin nasr, dan juga tidak boleh kita menetapkan dengan hisabul falaki berkaitan dengan fitri, idul fitri ini tidak bisa. Karena harus adanya apa? Hilal. Wal ijma'. Nah, wala fil nas apa kata beliau, wala fil fitri bin nasr wal ijma'. Nah, amma an-nassu, adapun nas yang menyebutkan faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Maka sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika melihat hilal. Puasa ketika melihat hilal. Wallahu azza wa jalla, kata beliau, arada minna an takuna hadhihi ibadatu ibadatan maysura. Allah azza wa jalla ketika berpesan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, puasalah kalian ketika melihat hilal, maka Allah azza wa jalla menginginkan bagi kita ibadah ini dikerjakan tanpa mempersusah kita. Ibadah yang kita kerjakan ini mudah. Allah azza wa jalla inginkan kita, Allah azza wa jalla ingin mempermudah kita dalam mengerjakan ibadah. Tidak ingin memperberat kita. Maka sudah cukup dengan dua metode tadi. Metode ru'yah atau ikmal. Jika ru'yah belum kelihatan, maka berarti ikmal besoknya. Besoknya berarti 30 dan lusa setelah 30 maka pasti sudah masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Sudah. Mudah apa tidak syariat ini? Mudah. Oleh karena Allah azza wa jalla ingin mudahkan kita dalam masalah syariat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah azza wa jalla inginkan kita kemudahan dalam menjalankan syariat, bukan malah sebaliknya, bukan malah kesusahan dalam menjalankan syariat. Tidak. Jangan seperti orang-orang Bani Israel disuruh menyembelih bakara, disuruh menyembelih sapi betina, tanya lagi, yang kayak gimana, detailnya seperti apa, apakah begini atau begitu, warnanya bagaimana? Subhanallah. Tak diperberat nanti. Maka diperberat. Jika Allah azza wa jalla sudah izinkan kita mengerjakan syariatnya ini dengan maisur, dengan mudah, dengan gampang, ngapain kita cari yang berat? Ngapain kita cari yang susah? Jangan yang mudah saja. Seperti musafir misalnya. Musafir boleh baginya untuk qasar, cuma qasar boleh. Diatur dalam safar. Ngapain kita cari yang berat? Misalnya dengan alasan, kan saya kan pakai mobil. Nanti ketika pakai mobil, dimanapun saya berhenti, ketika ada waktu, masjid saya sholat di sana. Masalahnya ini maisur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Inna Allah yuhibbu an ta'ti rukhasatu. Allah azza wa jalla itu suka ketika kita mengambil rukhsah yang Allah azza wa jalla berikan. Jika Allah azza wa jalla suka hal tersebut, insyaallah ambil. Jangan memperberat diri kita sendiri. Kemudian beliau mengatakan ibadah dan sahadatan. Ra'ayna al-hilal sunnah. Maka kaidahnya sederhana. Kaidahnya sederhana dalam masalah puasa ini, kata beliau. Kita lihat hilal, kita puasa. Kalau tidak lihat hilal, sudah besoknya berarti. Setelah 30 hari bulan Syawal berarti kita puasa. Misalnya hari ini kita tidak lihat hilal, berarti besok kita nggak puasa. Jangan memaksakan, saya harus puasa. Tidak boleh. Maka ini ada larangan berpuasa pada Yaumus Syak.
Bahkan para ulama memperkuat pendapat haram puasa yaumul syak. Meskipun di situ ada juga nukilan-nukilan yang diperbolehkan adalah orang yang sudah biasa puasa seperti puasa daun. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Beliau mengatakan wa illa fa inna nutimu syahra sya'ban 30 yawman. Apabila kita belum melihat hilal, maka kita sempurnakan bilangan 30 hari bulan Sya'ban. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang mutanatti'un. Para ulama menyebutkan makna dari al-mutanatti'un adalah orang yang mutasyaddidun. Orang-orang yang berlebih-lebihan. Orang-orang yang mutasyaddid. Apa tasyaddud dia? Memperberat dirinya sendiri. Memperberat dirinya sendiri. Allah inginkan kemudahan bagi kita menjalankan syariat yang berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada orang yang mengatakan, saya enggak akan tidur, saya terus akan sholat malam, saya tidak akan menikah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senang atau murka? Karena sebaliknya beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raqiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggak suka sunnah saya bukan golongan saya. Mungkin anggapan kita, kalau kita melakukan hal seperti itu, Nabi SAW akan senang, saya. Nah, akan diridai oleh Nabi SAW. Malah sebaliknya, Nabi SAW melarang. Kenapa? Karena syariat itu mudah. Makanya amal yang paling baik apa? Yang paling continue istiqamah. Adwa'uhu wa in qalla. Amal yang paling baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adwa'uhu wa in qalla. Yang paling baik adalah yang paling istiqamah meskipun sedikit. Meskipun antum sehari itu bisa menghafal 1 ayat misalnya. Tapi istiqamah setiap hari. Tidak bolong-bolong, sekarang 1 ayat, besok 1 tahun lagi 1 ayat. Tidak seperti itu. Tapi istiqamah setiap hari. Maka ini yang paling baik amal tersebut. Meskipun sedikit. Kenapa? Karena syariat ini mudah. Mansur, jangan persusah diri kita. Baik. Maka terkait dengan halakal mutanatti'un, contohnya telah kita dapatkan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla kisahkan tentang kisah Bani Israel di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan, al-muallif hafizahullah ta'ala menyebutkan wa i'timadul hisab wa ilzamun nasi bihi la syakka fi annahu minat tanattu. Masya Allah. Nah, ini antum garis bawahi maka perkataan beliau. I'timadul hisab, dan bersandar kepada al-hisab. Kita menyandarkan hitungan hisab. Wa ilzamun nas bihi, dan melazimkan orang untuk apa? Mengikuti hisab dalam menetapkan bulan Ramadan telah masuk atau tidaknya. La syakka fi annahu minat tanattu, maka tidak diragukan lagi ini merupakan bagian dari tanattu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Misalnya telah jadi, orang sudah menghitung dari jauh hari 5 tahunnya sebelumnya telah dihitung 5 tahun yang akan datang kita akan puasa pada tanggal sekian. Dan bersandar di situ. Maka ini masuk kategori apa? Tanattu. Ini masuk kategori tanattu. Dan ini dilarang atau tidak? Dilarang. Bahkan Nabi SAW mengancam halakal mutanatti'un. Celaka. Celaka ini ancamannya apa ya ikhwan? Apakah celaka yang dimaksudkan oleh Nabi celaka di dunia saja? Tidak. Celaka nanti yang paling parah adalah celaka di akhirat. Halakal mutanatti'un, celaka. Orang yang berlebih-lebihan, yang mutanatti'un, orang yang memperberat dirinya sendiri. Sementara agama ini mudah. Nah, maka ini masuk kategori tanattu, kata beliau, hafizahullah ta'ala. Nah, wa ilzamun nasi wa bihi la syakka fi annahu min at-tanattu fi dinillahi azza wa jalla. Tanattu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa amma al-ijma'u faqad nukila al-ijma'u ala dhalika. Adapun ijma' maka ijma' telah banyak dinukilkan terkait hal tersebut. Maksudnya kata beliau a'ni ala adami i'timadil hisab al-falaki fi shaum, yaitu ijma' maksudnya di sini adalah tidak menyandarkan hisab al-falaki, hitungan falak, ilmu berterkait dengan ilmu falak dalam masalah menetapkan puasa. Maka ini ijma'. Tidak ada ijma' para ulama menyandarkan ilmu falak di dalam menghitung kapan kita mulai masuk puasa. Maka disebutkan juga di dalam kitab Subulus Salam bahwa ilmu tanjim tadi, ilmu ijma' ini ilmu hisabul falaki ini tidak diragukan lagi bahwa para ulama tidak menggunakan ilmu falak di dalam menetapkan Ramadan tersebut. Ini ijma' para ulama. Sehingga beliau mengatakan al-ijma'u ala dzalika a'ni ala adami i'timadil hisabil falaki fi shaum. Tidak boleh kita sandarkan kalender, kalender tanggal 13, tinggal 14 misalnya, tidak boleh. Metodenya dua tadi. Ada hilal, puasa. Jika tidak ada hilal, sempurnakan bilangan 30. Selesai. Baik. Wal iftar, demikian juga dalam masalah iftar tadi. Dalam masalah masuknya bulan Syawal. Jika misalnya bulan Syawal belum nampak pada tanggal 29 Ramadan misalnya, belum nampak, maka kita sempurnakan 30 hari bulan suci Ramadan. Maka setelah 30 hari tersebut, maka nanti setelahnya akan Syawal. Maka kadang sering kadang puasa kita sampai 29 sahih, kadang 30 sahih. Kenapa kok bisa? Kenapa enggak semuanya puasa kita itu 30 semua? Kan kalau 30 pahalanya kan lebih, itu kan mungkin pikiran kita. Hati-hati, ini tanattu nanti. Jika antum lebihkan misalnya, tanattu 30 saja lah, walaupun pemerintah mengumumkan kita puasa 29 hari, saya 30. Hati-hati, ini tanattu. Dan saya mengatakan 30 saya sempurnakan berdasarkan ilmu hitung falak. Tidak boleh. Karena penetapan bulan Ramadan dan penetapan telah masuknya bulan Syawal juga adalah menggunakan ru'yatul hilal jika hilal nampak dan ikmal jika tidak nampak hilal tersebut. Baik. Selanjutnya ikhwan fillah. Nah, beliau mengatakan ada min ahli ilmi minhum al-Qarafi al-Maliki rahimahullah wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa ghairuhuma min ahli ilmi. Nah, ini pendapat yang menyebutkan tidak bolehnya iktimad bersandar kepada hitungan falak di dalam menetapkan puasa maupun Idul Fitri, yaitu pendapat sebagian besar ulama seperti Al-Qurafi Al-Maliki, Al-Qurafi yang bermadhab Maliki rahimahullah ta'ala, dan juga pendapat sebagian ulama yang lain yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan banyak lagi ulama-ulama selain nama kedua ulama yang disebutkan di atas tadi. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah ta'ala, untuk menetapkan masuk tidaknya bulan Ramadan, maka kita butuh dua metode. Metode yang pertama adalah ru'yatul hilal, dan metode yang kedua tadi adalah al-ikmal. Ikmalu salat 30. Ikmalu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Baik. Namun dari metode yang dua ini mana yang lebih kita utamakan? Yaitu metode hilal. Hilal dulu baru ikmal. Jangan dibalik. Ikmal dulu baru hilal, enggak sesuai nanti. Tidak sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ru'yatul hilal, dia sudah puasa. Baik, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada pertanyaan, maka saya persilahkan beberapa menit untuk bertanya. Nah, ada di penyempurnaan Sya'ban 30 hari, apakah ada khilaf? Nah, ada. Maka di sini ijma' para ulama. Nah, karena di situ berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau ini
Nah, sudah ketok palu sudah itu. Sudah distempel sudah. Sudah stempel. Jika tidak ada lagi ru'yah, tidak kelihatan ru'yah, tidak kelihatan ru'yatul hilal, maka metode yang kedua yang kita lakukan yaitu ikmal. Karena hilal ini pasti biasa akan dimulai penelitiannya pada tanggal 29. Karena sekali lagi, 1 bulan dalam bulan atas, bulan Qamariyah, kalender Hijriyah itu terdiri dari 29 dan atau 30. Kalau tidak 29 berarti 30. Maka patokannya apa? Hilal. Nampak hilal meskipun belum 30, maka sudah masuk bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Nah, Untuk penetapan Ramadan kan beberapa tahun dulu itu kan ada organisasi besar 2, itu terkadang berbeda gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya yang terkadang duluan, terkadang belakangan? baik. Maka kita di negara kita sudah ada nggak ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam masalah terkait masalah penetapan ini? Sudah ada. Siapa? Kementerian Agama. Bahkan biasanya di situ ada sidang isbat. Maka yang kita ikuti mana? Yang kita ikuti adalah apa yang sudah ditetapkan oleh isbat tadi sidang oleh pemerintah. Bukankah Allah sudah perintahkan kita taat kepada pemerintah? Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Dan ketika pemerintah ini melakukan sidang isbat menetapkan apakah besok puasa atau tidak, mereka melakukan penelitian atau tidak? Mereka melakukan penelitian mereka lakukan apa? Ru'yatul hilal, sahih. Mereka tunggu hilal tersebut. Bahkan tidak hanya dengan mata telanjang, dengan alat, mereka punya alat khusus. Dan di dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan, idza ra'aitumuhu, apakah menggunakan alat atau dengan mata telanjang? Dengan mata telanjang ini ya itu. Sekarang kan menggunakan alat. Bahkan kita ketika menggunakan alat tersebut bisa terbaca koordinatnya sekian lintang sekian. Oh, belum mencapai hilal, sudah bisa terbaca. Dulu ketika ada hilal dilihat oleh mata telanjang, besok paginya udah puasa. Apalagi sekarang alatnya lebih canggih, sudah ada yang mengurus. Maka yang kita ikuti siapa? Ulil amri, kita pemimpin. Kita dengarkan dan kita taati dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf, terutama dalam penetapan Ramadan dan Syawal nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan selain ini? Jika tidak ada, kita cukupkan. Bisa dipahami? Insyaallah. Barakallahu fiikum. Baik. Demikian ya ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua, dan kita bisa berpuasa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat kita, dan kita mendapatkan predikat hamba Allah yang muttaqin dan hamba Allah azza wa jalla yang mendapatkan ampunan Allah azza wa jalla setelah kita keluar nanti dari bulan Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.